Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Yanandar ya. Ini lagi iseng-iseng guys. Kebetulan laras sebagian sudah selesai bubut ya. Bagi yang sudah inden terima kasih. Yang belum kita kerjakan mohon bersabar ya. Mohon maaf jika agak terlambat. Yang sudah selesai ini siap kita packing dan kita kirimkan ya. Bagi yang berminat untuk laras LBS ada beberapa pilihan ya, alur 6 dan alur 8, OD9, OD14 dan OD16. Panjang bervariasi ya, ada 50, ada 55, ada 60, 65 sampai 70 cm. Sesuaikan selera saja. Untuk masalah harga mengikuti ya, di bawah 60 ada harga sendiri. Untuk panjang 70 juga ada harga sendiri ya. Untuk berbicara akurasi, alhamdulillah ya, sejauh ini dari awal saya jualan laras LBS itu belum pernah ada yang komplain. Kalau berbicara masalah settingan banyak ya, yang komplain secara akurasi ngacak itu belum ada. Tapi ya saya juga nggak tahu ya, entah beliau itu cuman diem atau gimana, tapi sejauh ini satu pun belum ada, kecuali ada satu teman dekat sendiri yang komplain. Itu cuman satu, dan itu pertama, dan sampai sekarang belum ada lagi ya. Itu justru teman dekat yang komplain. Untuk pelanggan-pelanggan yang lain termasuk settingan-settingan saya sendiri belum pernah ada yang bermasalah ya dengan laras saya ya. Mudah-mudahan, saya nggak ingin dan saya juga nggak ngomong kalau laras ini terbaik, enggak. Yang saya tahu emang laras ini sebelum saya jual sudah saya riset ya, dan saya uji tes. Untuk selebihnya kan tergantung pengerjaan dan setting, di situ saja. Untuk masalah akurasi insya Allah nggak ada masalah, yang penting settingannya pas. Tapi sejauh ini ya, mau pengguna unit-unit buatan Bandung yang speednya low sampai yang speednya tinggi, itu yang beli laras di saya, beliau setting sendiri, itu belum ada satupun yang komplain ataupun yang bermasalah dengan saya tentang laras ini ya. Bagi yang minat monggo langsung saja di WA di 0823307330. Dan ini larasnya ya. Ini laras sudah beres bubut 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini standar bubutan dari saya ya. Ini ya. Oh ya, kemarin ada bertanya, Mas, bukannya bagusan pakai o-ring 2 daripada pakai teflon? Kalau masalah itu ya, tergantung pemahaman dan selera masing-masing. Kenapa saya pakai teflon? Alasan saya satu, teflon sudah pasti rapat di chamber dan nggak bakal ada kebocoran kecuali pemasangannya miring ya. Dan enaknya pakai teflon, jika miring pemasangannya itu kita pasti ketahuan karena pasti ada angin, tapi bukan berarti cacat, berarti itu pemasangannya miring di situ ya. Kekurangan pakai o-ring bagi saya, kenapa saya nggak sering pakai o-ring, kekurangannya itu jika pemasangan laras itu miring atau loading nggak sesuai dengan transfernya ya, transfer laras nggak sesuai dengan lubang transfer yang di chamber ya, itu jarang ketahuan karena ada seal di belakang dan di depan ya. Kalau itu seal nggak ada cacat, dia nggak bakal ada angin keluar, dan pada akhirnya hasil tembakan pun atau power kurang maksimal ya. Itu kalau pendapat saya, tapi selebihnya tergantung selera masing-masing dan pemahaman masing-masing ya. Kalau kita pakai teflon, selama kita pemasangannya rapat, udah pasti rapat dan nggak bakal ada bocor sedikit pun di situ ya. Lalu ada satu lagi, kenapa di sini nggak ada dikasih dudukan baut? Alasan saya kenapa di sini nggak perlu dudukan baut, kita lebih mudah untuk mencari posisinya ya, supaya ini misal ada bocor ataupun ada miring, itu kita mudah memutar
larasnya, mau putar kanan kiri itu mudah. Kalau di sini kita kasih baut, yang namanya orang mengerjakan tuh kan nggak semua bisa presisi, termasuk saya pun bukan jaminan, ya kan. Kalau sampai terjadi miring sedikit pun, misal nih laras kurang mundur atau kurang ke kanan atau kurang ke kiri, itu sudah nggak bisa kita rubah guys, karena baut sudah duduk di lubang yang sudah kita bikin. Di situ masalahnya. Itulah alasan saya kenapa saya nggak pernah bikin dudukan baut ya. Dan setiap chamber pun nggak selamanya tuh 100% presisi. Yang namanya perselisihan itu udah pasti ada di apapun itu ya, di pengerjaan apapun itu udah pasti ada. Kalau kita nggak kasih dudukan baut, itu kan kita mudah nih mau putar kanan mau putar kiri untuk menyesuaikan posisi lubang transfernya ya. Apalagi ini di saya di bagian belakang sudah saya kasih tanda ini ya, mudah-mudahan kelihatan, sudah saya kasih tanda supaya lurus, tapi ini bukan jaminan lurus ya, ini buat patokan saja, buat patokan. Yang namanya saya ngasih tanda terkadang tuh kurang ke kiri kurang ke kanan, itu bisa terjadi. Ini buat patokan saja bahwa untuk menentukan ini di posisi di bawah, di situ saja. Dan pernah ada masalah tentang bubutan laras ya. Ada salah satu pelanggan tuh pesan chamber di saya sama laras. Nah, sedangkan laras setelah kita bubut itu kan mulus seperti ini ya. Tapi setelah kita pasang di chamber itu ada baret, sebentar ya, saya carikan yang sudah pernah ya, ini ya. Ini pernah saya pasang di chamber ya. Kalau sudah pernah kita pasang di chamber, otomatis ada bekas baut ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada bekas baut ya. Jadi waktu itu komplainnya gini. Beliau pesan chamber saya RC2 kalau nggak salah dengan laras. Lalu ketika dipasang, sebelum dipasang kan posisi laras itu kalau baru dibubut halus seperti ini ya, nggak ada sedikit pun luka. Tapi setelah dipasang ke chamber terkena baut, otomatis ada bekas baut. Ini ya, ada bekas baut. Nah, ketika ini laras pernah dipasang dan ada bekas baut, begitu dicopot itu ada baret di lubang larasnya di bagian chambernya ya, di bagian chamber. Nah, beliau menyalahkan saya bahwa itu chamber cacat dari saya, tapi nggak apa-apa, kita terima. Padahal menurut saya beliau saja yang kurang paham. Jadi yang membuat ada baret di lubang laras di bagian chamber itu adalah ini ya. Ini bekas baut ini sedikit agak kasar, ketika kita tarik otomatis di lubang laras yang di bagian chamber itu sedikit ada baret, tapi di situ tidak mempengaruhi apapun. Tapi yang namanya orang itu terkadang aku nggak mau tahu ininya ini intinya ini minta mulus ya, seperti itu. Tapi beliau nggak mau mencari permasalahannya dari apa. Nah, setelah pada akhirnya ya nggak apa-apa, kita terima saja komplainnya. Untuk chamber kita tarik ulang dan kita tukar sama chamber yang baru ya. Pada akhirnya setelah beliau pasang sendiri ya sama hasilnya. Begitu kena goresan ini ya, bekas baut ini, dia sedikit ada baret di lubang larasnya. Tapi itu sebenarnya nggak mempengaruhi, toh nggak kelihatan. Yang penting tidak bocor di situ ya. Itu pengalaman saja ya, selebihnya ya terserah. Nah, kalau kita dikasih dudukan baut di sini, suatu saat jika ada ketidakpresisian masalah lubang baut ini, itu pasti ada masalah di akurasi, power, dan kebocoran dan lain-lain. Itulah alasan saya kenapa saya nggak pernah bikin lubang baut di sini seperti unit-unit Bandungan itu ya. Unit Bandungan itu ada beberapa yang dikasih dudukan baut di larasnya di situ ya. Dan masalah garansi laras, jujur saya selama ini belum pernah ngasih garansi laras, karena ini laras lokal ya. Tapi alhamdulillah komplain belum pernah ada, kecuali komplain dari teman sendiri. Itu teman dekat yang komplain. Kalau untuk pelanggan yang lain insya Allah belum. Ya mudah-mudahan belum, itu benar-benar hasilnya bagus ataupun benar-benar memuaskan ya. Itu saya juga nggak tahu.
Yang pasti satu pun belum ada pernah yang komplain, dan review itu semua alhamdulillah bagus-bagus. Bahkan saya tes akurasi itu rata-rata di 100 meter, di 90 meter. Review dari teman-teman yang sudah make dan beliau setting sendiri, itu reviewnya main di atas 150 up, 160, 170. Itu reviewnya ya, itu insya Allah sudah saya upload semua untuk masalah reviewnya. Kalau berbicara garansi, kembali ke garansi lagi ya, saya nggak ada garansi kecuali ada laras impor ataupun entah merek apapun ya, impor LW ataupun Alfa, itu ada yang berani garansi untuk menjual laras yang harganya di atas 2 juta, 3 juta dan 4 jutaan ya. Untuk laras LW itu bervariasi harganya, laras impor itu juga bervariasi. Jika itu laras impor ada yang berani kasih garansi, insya Allah ini laras walaupun lokal saya garansi ya. Karena berbicara akurasi itu banyak faktor guys. Tidak sepenuhnya itu kesalahan laras, kesalahan settingan juga bisa, kesalahan apa ya, pemilihan mimis yang kurang cocok itu juga bisa, kualitas per yang kurang bagus bisa, biarpun per bagus tapi salah kombinasi juga bisa. Terus berat hammer, langkah hammer, banyak speed, itu mempengaruhi ya. Jadi zaman pasang laras LW yang semahal apapun, yang paling mahal sekalipun, bukan jaminan itu langsung ketemu akurasi, karena pembuatan loading juga berpengaruh, crowning juga berpengaruh ya. Ini crowning ini juga sangat berpengaruh di situ. Jadi kita mau bahas garansi juga repot. Kalau sampai iya, kalau beliaunya itu ya mohon maaf, bukan saya sok pinter ya, saya juga masih belajar. Iya, kalau beliaunya itu sangat paham dengan unit ataupun sangat paham dengan settingan. Kalau ketemu orang yang enggak, kita juga yang repot ya kan. Jadi akurasi enggak ketemu karena settingan atau karena yang lain, yang disalahkan larasnya. Disitulah alasan kenapa kita nggak berani garansi. Andaikan semua orang itu paham dengan senapan dan paham dengan settingan, insya Allah saya garansi semua. Itu sedikit penjelasan saya ya. Jadi ini laras alhamdulillah ada 7 laras yang sudah pernah kita setting. Kalau ini bekas saya pakai ya, ini bekas saya uji tes akurasi saja. Setelah itu nggak saya pakai, saya taruh. Untuk panjang bervariasi ya, ini rata-rata panjang 65 permintaan ya. Ini yang sudah kita bubut ya. Ini udah 9, ada 2 biji. Ini udah 14, ini udah 16, panjang 70 ya. Ini kalau nggak salah ada alur 8, kalau nggak salah, bentar ya. Tuh ya, ini alur 8 ya. Ini alur 8, ini masih polos, belum kita bubut. Ini yang sudah terbubut ada alur 8, ada alur 6. Cuman saya lupa ini alur berapa. Ini alur 6 ya. Alur 6. Kalau ini kalau nggak salah juga alur 6 ini. Sorry, ini alur 8 ya. Tuh ya. Alur 6 atau 8? Oh, alur 6 ya. Alur 6. Ini masih polos, belum kita bubut. Ini alur 6, ini alur 8, ini OD16, ini tinggal satu yang panjang 70 ya. Panjang 70. Ini kalau nggak salah alur 6 ya. Itu alur 6 ya. Untuk OD16 panjang 70, ini OD16 panjang 55. Ini juga alur 6. Kelihatan nggak ya? Itu ya, itu alur 6 itu sedikit ada kotoran ya, biasalah, belum kita bersihkan. Nah, untuk ini Pak UD14 panjang 70 ya. Ini panjang 70, alurnya 6. Itu ya, alur 6. Cocok untuk mimis 452 ya. 452, 4,5 ya cocok juga sih. Banyak yang pakai itu. Tapi 452 juga bisa. Saya biasanya pakai X-Lac di settingan saya ya. Pakai X-Lac, pakai Vior, X-Lac 16 grain. Itu settingan saya ya. Dan ini bengkel saya.
Ini masih banyak laras yang lain tuh, di meja juga banyak. Itu settingan-settingan yang belum selesai. Itu bengkel bubut saya di depan ya. Itu ada sama bornya di depan juga. Ini sedikit apa ya, gudang senapan saya itu yang di atas juga banyak. Di samping sini juga ada. Nah, jadi untuk larasnya monggo ya, ready. Siap yang sudah yang mau pesan monggo bisa diorder. Ini masih sebagian ya, sebagian masih ada di dalam yang belum saya keluarkan. Ini sedikit saya keluarkan, mau saya bersihkan karena takut karatan ya. Ini yang sudah selesai bobot, ini yang belum. Ini panjang 70, ini panjang 70, OD 14 semua ya. Alur 6, ini alur 8, OD 14 panjang 65, ini panjang 65. Ini alur 6 panjang 70, ini alur 6 juga panjang 65, OD 14. Ini alur 6 panjang 55, OD 16, tinggal 3 biji ya. Oke, siap. Bagi yang minat monggo langsung di WA di 082 330730 333 ya. Kami akhiri video kali ini. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.